Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa 28 Januari tahun 2025, saya Ahmad Gufroni, mahasiswa Daljab PPG IAIN Ponorogo, akan menyajikan video untuk materi UKIN dengan tema toleransi beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, tolong dipimpin doa salah satu. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, angkat baik kita berdoa menggunakan yang mengaji. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memperkuat rasa nasionalis kita, semuanya silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk. Sebelum mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Ahmad Fairuz hadir. Ali Ahmadi hadir. Ali Ahmadi. Amanda hadir. Barudin. Toleh keras le suaranya le. Chandrika hadir. Nah ngono lho, semangat koyo orang sarapan ae. Cici hadiro. Cewek hadiro. Hadiro. Sakit nduk? Enggak, alhamdulillah. Faizila hadir. Roh. Hanifah hadiro. Lovena hadiro. Mahanaya hadiro. Meca hadiro. Naraya hadiro. Wis sehat? Sudah. Kemarin sakit apa, Nduk? Sakit perut. Oh, lambung yo. Nah, wis ngono kuwi. Naraya. Yang banyak. Ya, minum air putih yang banyak. Niki hadiro. Nur hadiro.
Rahmat. Piro. Ratu. Piro. Bulan Ridho. Piro. bulan jam makan sebelah. Rizkita. Piro. Rizki. Satu dengan Piro. turunan Rafiatul. makan. Piro. Besok makan tahu. Sekar. Piro. Si Faiza. Piro. Usi. Piro. Wira. Piro. Jajal tawang. Yasinta. Piro. Mbak Kuri tak jalu. Jajal no. Dumpling itu karo Aku seneng anu. Baik, sudah semua. Oke, enoki. wis titik. Baik, baik. Perhatiannya, tangan diangkat. Ya. Tangan satu taruh kuping. Ini, cici taruh nih. Wes, bisa gak? Bisa gak? Baru tangannya dilurus nih. Lemes nih tangan dikena nih. Kayak mereka ini kan Tambon, Zaman-zaman ini. Tambon. Sudah. Baik, saya akan cerita sedikit. Ya, Nabi Muhammad. Cerita ya. Dulu Nabi Muhammad ketika di Mekah pada usia 53 tahun. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, pada 13 kenabian. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kaum muslimin yang dibawa ke Madinah itu kisarannya hanya 20%. Yo, ini muslim. Ya, 70% non muslim. Macam-macam, ada yang Majusi, ada yang Yahudi, ada yang Kristen, ada yang Kristen. Majusi itu adalah orang yang menyembah api. api disembah astagfirullah. Yo, jangan api disembah, masa Allah. Dulu itu kayak gitu, punya gini. Kenapa orang maju nyembah api? Karena punya keyakinan bahwa Tuhan itu adalah api, karena api itu adalah abadi. Punya pikiran kayak gitu. Apa? Api disiram air mati. Iya, tapi pikirannya mereka nggak arah ke sana. Contoh, zaman jahiliyah, orang kafir Quraisy menyembah batu. Batu, kamu kencingnya tidak akan berdiri, ya nggak? Iya. Bu Yui, nggak mungkin bales. Tapi nek menungso, Arkeolog ngambil ngawakmu. Gitu. Baik, saya juga cerita, ketika Nabi hijrah ke Madinah, kaum muslimin itu 20%, 80%-nya ini adalah non-muslim. Kita tarik dulu ya. Muslim 20%, 80% non-muslim. Tapi Nabi Muhammad berhasil menyatukan mereka semua. Jadi muslim. Tidak jadi muslim, karena Nabi Muhammad itu tidak pernah, kudu muslim, tidak ada paksaan di dalamnya. Mau masuk Islam, monggo, boten nggih, monggo. Yang penting tidak saling mengganggu ibadahnya masing-masing. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan itu. Dan punya perjanjian dengan orang Madinah, satu, tidak boleh memaksa orang lain beragama. Nomor dua, tidak merusoi, dalam artinya tidak merusoi orang lain beragama. Nomor tiga, tidak ada paksaan untuk beragama. Yang keempat, yang paling berat, jika Madinah diserang, saya ulang, jika Madinah diserang, maka semua orang penduduk Madinah wajib untuk melindungi. Jadi Nabi Muhammad sangat menghargai baik itu yang non-muslim, baik yang Kristen, baik yang Yahudi, baik yang Majusi. Nabi Muhammad tidak ngelek-lek, agamamu Kristen, berarti nyembah patung. Tidak pernah ngecek. Nabi Muhammad tidak pernah ngecek kayak yang dibilang Rahmat, Pak, air disiram api, siram airnya mati, Pak. Nabi Muhammad nggak pernah ngecek kayak gitu. Nabi Muhammad sangat menghargai orang yang berkeyakinan berbeda. Pak, bagaimana Nabi Muhammad cara berdakwahnya? Dengan akhlakul karimah. Mana? Sini. Nabi Muhammad ketika subuh, mau berangkat subuhan, pagi-pagi, kalau berangkat ke musola, didoni. Tuh, kira-kira kalau kamu apain sing didoni? Balas, didoni mana? Kan itu kamu. Nabi Muhammad tidak.
maki-maki. Gak pernah balas. Didoni ya dilapi terus budal nih. Sering terus suatu ketika yang ludahi tadi sakit. Loh, Nabi Muhammad loh, aku kok gak didoni ya? Gak didoni malah digulai. Didoni bahasa Indonesia diludahi. Digulai sih ludahi kok gak gulai aku ya? Terus Nabi Muhammad tanya-tanya cari informasi, ternyata yang ludahi tadi itu sakit. Sakit mana? Sini. Nabi Muhammad ketika subuh mau berangkat subuhan pagi-pagi, kalau berangkat ke musola didoni. Cuh. Kira-kira kalau kamu apain sing didoni? Balas didoni mana? Kan itu kamu. Nabi Muhammad tidak. Maki-maki. Gak pernah balas. Didoni ya dilapi terus budal nih. Sering terus suatu ketika yang ludahi tadi sakit. Loh, Nabi Muhammad loh, aku kok gak didoni ya? Gak didoni malah digulai. Didoni bahasa Indonesia diludahi. Digulai sih ludahi kok gak gulai aku ya? Terus Nabi Muhammad tanya-tanya cari informasi, ternyata yang ludahi tadi itu sakit. Sakit ya. Akhirnya Nabi Muhammad itu pergi ke pasar beli parcel buah-buahan. Iya, beli parcel buah-buahan, beli buah-buahan dan dibawa ke yang sakit tadi. Pak endangi Kang, kalau orang Jawa saya endangi Kang, bagaimana kabarmu? Terus yang Yahudi tadi jawab, loh, Anda itu saya ludahi tiap pagi apa nggak marah? Tidak. Kok malah saya sakit Anda jenguk? Iya. Karena apa? Karena jenengan itu adalah ciptaan Allah dan saya harus sayang. Karena Nabi Muhammad diutus ke dunia itu sebagai rahmatal lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Artinya tidak rahmatal lil muslimin, tapi rahmatal lil alamin. Semua alam Nabi Muhammad sayang. Dendangi, dijenguk, akhirnya orangnya nangis. Yuh, akhlaknya kok yuk api men ya. Jadi tidak seperti orang pada biasanya. Akhirnya yang dijenguk tadi langsung bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saling menghormati. Yang selanjutnya kebebasan beragama Indonesia dijamin pada UUD 45 dan Pancasila. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia menerapkan toleransi dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan sosial. Mungkin saya cerita sedikit, betul-betul kenyataan. Mungkin silakan. Ini di rumah saya yang di Takaran ada orang yang beragama Kristen. Kalau diundang selamatan tahu, gendurian, dia datang, pasti datang. Datang, betul, datang, lungguh, menang, wes, mulai nggawa berkat. Nah, suatu ketika, gak apa-apa moro toko, kan hajatan toh, moro, duduk diam, rungokne, mulai bawa berkat. Suatu ketika, dia mengadakan undangan selamatan, semua warga diundang. Kan kalau Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus tahlil kan? Tapi ketika beragama Kristen semuanya bingung, ini dongone piye? Lah akhirnya si Mudin tadi, mari Bapak Ibu berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa, silahkan. Selesai makanan keluar, nggak ada 5 menit. Biasanya kalau tahlil itu sampai setengah jam. Itu adalah selamatan yang pernah saya alami paling cepat. Jadi rukun semua, tidak ada perbedaan kecuali boleh bertoleransi, tapi ada batasannya. Contoh ya, jika kamu Muslim jangan pernah ikut beribadah di gereja, tidak boleh. Jika orang Kristen tidak boleh salat di masjid. Itulah ada batasan-batasan yang harus kita terapkan. Sampai sini paham kah? Baik. Pak Roni bahas lawan kata toleransi. Toleransi lawannya apa, Cak? Intoleransi atau radikalisme? Radikal. Nah, contoh aja. Kita lihat bagian di atas ya, Cah ya. Ya, sing atas sendiri. Nomor 1. Toleransi dan radikalisme nomor 1. Intoleransi dapat mengancam kerukunan antar umat beragama. Betul. Umpama neng kelas kene ae,
siji agamane Islam, siji Kristen. Terus sing Islam meski rumangsa merasa banyak, akhirnya sing Kristen dihina. Apa kowe Kristen ngene dihina lah dengan kata-kata yang kasar. Perundungan. Bahasa anunya pembulian. Terus radikalisme. Apa Pak radikalisme itu? Paham yang mengajarkan orang itu keras. Contoh, ini bener-bener kejadian. Ada seorang Muslim satu sekolah agamanya Kristen. Kowe kafir. Dan mengatakan orang, kira-kira kalau kamu Muslim dikatakan kafir marah nggak? Orang Kristen juga sama, nggak mau dikatakan kayak gitu. Karena dia punya keyakinan dan pandangan yang berbeda dengan kita, dan kita harus hormati. Ya, tidak boleh mengatakan kata-kata kayak gitu. Kafara yukafir artinya sakjane apa? Ingkar dari nikmat Allah. Sakjane artinya kan kayak gitu. Tuh, satu sekolah ada yang mengatakan, kafir, kok agamamu Kristen bener. Saya nemu nih, saya pernah ngajar kayak gitu. Di sekolah yang, tapi tidak di sini. Di sekolah saya yang dulu. Terus gimana Pak? Saya ajak duduk bersama. Saya jelaskan, kowe nek Islam ibadah ning masjid. Kalau kamu Kristen ibadah ning gereja. Jangan sampai antara yang Kristen dan yang Muslim saling menghina. Hormatilah orang lain. Wir tangile. Mambi turun sampai jam piro? Jam 9. Lebih dikit. Ya, dengarkan. Lebih. Karena Unik. ini ya, memanusiakan manusia. Dalam orang pernah saya baca buku memanusiakan manusia. Jika kamu ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain. Jika dicubit itu sakit, jangan pernah mencubit. Orang itu kan ada dua hal. Nomor satu, disinggung bapak ibu ya apa enggak? Ya. Nomor dua, disinggung agamanya. Meskipun orang itu nggak pernah sholat, ya, meskipun orang itu nggak pernah sholat, kalau kamu hina agamanya, pasti dia marah. Sama halnya orang Kristen, meskipun dia tidak pernah ke gereja, kalau kamu singgung agamanya, pasti dia marah. Jadi jika tidak ingin membuat marah, jangan membuat marah orang lain. Radikalisme, intoleransi paham? Radikalisme paham? Pasti bingung? Radikalisme itu memandang dirinya paling benar di antara orang lain. Contoh, ISIS yang ada di Suriah, kasus bom Bali, kasus bom Sarina, bom gereja. Nek aku bisa mati nih orang Kristen, berarti aku mati sahid. Itu salah semua itu. Radikal, paham radikal itu yang harus dihilangkan dari Indonesia. Karena kita semua. Nomor 2, dan kesenjangan sosial, diskriminasi kesenjangan sosial menyebabkan konflik dan perpecahan antar umat beragama. Diskriminasi yang saya bilang tadi di kota-kota. Iki sing Kristen, iki sing Muslim. Sing Muslim, dikucil nih sing Kristen. Makanya rumahnya paling banyak. Tapi harusnya dirangkul dan saling menghormati. Terus yang nomor 3, lagi sing paling sering kalian lihat, yang kalian temui, provokasi dan hoax. Provokasi dan hoax dapat memicu permusuhan dan tidak percayaan antar umat beragama. Provokasi ki apa? Mancing. Kristen sing mbok sembahi patung, Pak Kaploke gak bales, itu namanya provokasi. Menyebarkan berita hoax. Tahu hoax? Berita palsu. Contoh, di 8C tadi yang Kristen dipukul sama orang yang Muslim. Padahal tidak. Berita bohong. Paham tuh? Paham. Dari 3 ini apakah ada pertanyaan? Tidak. Rahman KI, bingung nggak? Sudah jelas? Sudah jelas. Lah ini peran pemerintah. Baik, ya ini kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah membangun Indonesia yang toleran. Toleransi umat beragama merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, sejahtera, gitu. Mari bersama-sama memperkuat kerukunan antar umat beragama dan membangun Indonesia yang toleran dan beradab. Kita mulai bangun dari lingkungan yang terbawah dulu, dari lingkungan rumah, lingkungan. Nah, kalau kalian sekolah, maka kita bangun yang ada di lingkungan sekolah. Baik, untuk selanjutnya adalah saya akan kasih tugas. Kan ini kan mejanya sudah berkelompok. Sekarang tugasnya dikerjakan kelompok bersama-sama. Kelompok silakan dihidupkan.
kelompoknya. Jahil lo pergi ke melambai. Hari mau Malaya. Sampun. Baik, tugasnya adalah nomor 1, ditulis salah satu. Tulislah contoh toleransi beragama di sekolahmu. 5 contoh ya, iya. Nomor 2. Bentar, Pak. Ditulis. 5. 5 contoh toleransi beragama di sekolahmu. Ampun dereng. Nomor 2. Tulislah contoh toleransi beragama di lingkungan rumahmu. Tulislah aktivitas beragama. Ya, semuanya nulis. Nomor 3. Tulislah contoh radikalisme. Gitu. Tulislah contoh radikalisme yang pernah terjadi di Indonesia. Terjadi di Indonesia. Namun nomor 4. Gimana sih ngaku? Nomor 4. Apa hikmah toleransi beragama? Apa hikmah yang kamu tulis di situ? Ini kan ujian. Sampun dereng? Nomor 5. Tulislah dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran tentang toleransi beragama. Nah. Baik, silakan dikerjaan per kelompok. Semuanya mengerjakan. Dibagi teman-temannya. Terima mematikan. Ya, ayo garap. Digarap wira, tidak buat nonton yang lain. Nyari jawaban. Diusahakan nyari real kenyataan yang pernah kamu alami di lingkungan maupun di sekolah kalian. Yuk, garap. Misalkan nomor 3. Hitung. Nomor 3, nomor loro, gitu. Nomor 1, nomor 5, hitung. Ya. Nanti jawabannya ditulis salah satu teman. Nanti kalian baca di depan. Yuk, garap yuk, hitung. Nomor piro, nomor piro, nomor piro. Cari, dibagi semua. Kalau yang 6 kelompok, 1 nulis, 5 nyari. Kalau 4 kelompok, 1 nulis, 3 nyari. Ya. Ini kalau 6, 1 nulis, 5 nyari. Yuk, silakan. Dalam. Nasi. Radikalisme di Indonesia. Terima kasih. Kunci. Ayo. Ojo turu wae le. Tadi malam tidur jam berapa? Yo. Ayam bubuk jam 3:30 Pak kemarin. Bos, ini kan tahajud. Iya, apik deh. Api-api. Guys. Tahajud tuh gak harus bubuk sih, gak apa-apa. Tahajud kan sholat bareng isya kan ya gak apa-apa. Lah iya. Aslinya rapi. Anjurannya kan tidur. Umpama gak tidur boleh apa tidak? Boleh. Sholat malam itu artinya setelah sholat isya. Berarti sholat malam. Wis selesai kan? Ya, selesai. Jangan ribet-ribet ya. Jadi jamboli. Sholat malam tuh harus tidur dulu Pak, jam 2, jam 3. Bareng isya boleh. Bar ngisaan langsung gas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib nih. Kayak ngisor. Sing api. Iya Pak, kopi apa? Kopian. Ngajarin nomor. Baik, jika sudah selesai, maka setelah ini akan presentasi ya.
Satu kelompok nanti maju ke depan ya semuanya. Mulai dari kelompoknya Rahma, silahkan maju ke depan. Pertanyaannya Maju. di bawah. Nanti tak bacain aja pertanyaannya. Ya. Yo. Up. Baik, yang lain didengarkan ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari jawaban kelompok kita. Jadi yang pertama adalah contoh toleransi beragama di sekolah. Nomor 1, tidak mengganggu teman yang sedang melakukan ibadah. 2, membantu acara sekolah memperingati hari besar agama meskipun berbeda agamanya. 3, saling menghargai dan tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. 4, membantu teman yang berbeda keyakinan. 5, tidak memaksakan orang lain untuk bertindak semau kita. 2. Tulislah contoh toleransi beragama di lingkungan rumahmu. Pertama, berteman dengan siapapun tanpa memandang agama, suku, atau ras. 2. Tidak mengganggu ibadah pemeluk lain. 3. Tidak memaksakan pandangan kita pada orang lain. 4. Tidak mencela agama, pendapat, suku, bangsa, atau adat orang lain. 5. Beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. Nomor 3, tulislah contoh radikalisme yang pernah terjadi di Indonesia. Gerakan Reformasi 1998 yang menentang dan menggulingkan rezim Orde Baru. Pertanyaan nomor 4, apa hikmah toleransi beragama? Adapun hikmah bersikap toleransi yaitu menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan beragam bentuk fisik, ras, dan budaya, menciptakan perdamaian dan kerukunan antar masyarakat, mendorong masyarakat untuk menjadi insan yang adil dan bijak. Masyarakat tidak akan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang sifatnya membawa perpecahan, memupuk rasa persaudaraan antar sesama teman, tumbuhnya sikap saling menghargai antar sesama, memudahkan terjalinnya kerjasama atau gotong royong. Al-Quran tentang toleransi beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan semuanya. Wa minhum ma yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan atau tidak? Wah, baik kalau Sudah jelas semua ya? Jelas. Silakan. Jadi presentasinya kita tutup sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus semua. Baik, selanjutnya kelompok 2. Jadi seorang pelajar tidak Baik, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. 1. Tulislah contoh toleransi beragama di sekolahmu. Jawabannya adalah 1. Memperbolehkan teman beribadah sesuai dengan agama mereka. 2. Tetap berteman dengan teman yang memiliki perbedaan agama. 3. Menghormati serta menghargai agama yang dianut oleh teman. 4. Tidak memaksakan agama kita kepada teman. 5. Membantu teman yang berbeda keyakinan. Ayo dengarkan. Terus? 2. Tulislah contoh toleransi beragama di rumahmu.
1. Tidak mengganggu salah satu keluarga yang sedang beribadah. 2. Menghargai perbedaan yang ada di dalam keluarga. 3. Seorang anak harus menghormati dan melakukan nasihat dari kedua orang tua. 4. Menghargai perbedaan karakter setiap anggota keluarga. 5. Tidak mengganggu kegiatan anggota keluarga. 3. Tulislah contoh radikalisme yang pernah terjadi di Indonesia. Jawabannya, beberapa contoh radikalisme yang pernah terjadi di Indonesia adalah tindakan terorisme, tawuran, pelecehan seksual, dan bullying. 4. Apa hikmah toleransi beragama? Hikmah toleransi beragama adalah meminimalisir terjadinya konflik dan menciptakan hidup rukun antar sesama. 5. Tulislah dalil Al-Quran tentang toleransi beragama. Toleransi berarti tidak memaksa beribadah sesuai agama Islam, namun membiarkan agama lain menjalankan ibadah sesuai ajarannya. Quran Surat Yunus ayat 41-41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka aqlamu bil mufsidin wa in kattabuka faqul la amali wa lakum amalukum antum birra mimma a'malu wa ana bari. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Cukup presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus semua. Sudah paham semua aja? Dari presentasi teman kalian tadi? Toleransi paham? Implementasinya paham? Penerapannya paham? Evaluasi dari saya, sing salah, menurut saya tidak ada yang salah sih. Semuanya betul, tidak ada yang salah. Radikalisme. Ya, ini lawannya dari toleransi. Yang dua kelompok tadi yang di awal, menurut saya masih belum tepat sasaran. Karena apa? Radikalisme adalah paham yang fanatik berlebihan. Contoh. Jika paham saya adalah yang paling benar dan orang lain adalah salah. Contoh nyata yang terjadi di Indonesia adalah yang salah tadi. Nomor 1, bom Bali. 2, bom. 3, bom gereja. Ini adalah teroris. Namanya teroris pelakunya. Itu agamanya apa? Muslim. Tapi dia punya paham bahwa jika saya bisa membunuh orang kafir, maka saya masuk surga. Ini adalah paham yang berlebihan. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda, jika beragama jangan berlebihan. Contoh, ini punya paham kayak gini. Oh, berarti Kristen kafir, Hindu kafir, Buddha kafir, dan orang kafir wajib dibunuh. Padahal Nabi Muhammad mengajarkan, Nabi Muhammad perang sebanyak 72 kali. Menang 70 kali, kalah 2 kali. Itu Nabi perang karena apa? 1, karena beliau diserang dan beliau membela diri. Contoh, diserang kafir Quraisy, perang Badar, Nabi Muhammad diserang orang kafir Quraisy, makanya bela. Tidak Nabi terus nyerang, tidak. Inilah yang salah kaprah sekarang. Lah, ini artinya apa? Ketika pembelajaran ini, saya harapkan kalian nanti punya paham-paham yang pikirannya yang moderat. Artinya apa? Tidak terlalu fanatik.
Paham tuh? Dan ini bisa dipakai insya Allah kalau kalian bisa toleransi beragama, bisa toleransi sesama teman, bisa menghormati, bisa berempati, hidup kalian akan harmonis, bisa rukun, bisa mencari kesejahteraan kalian. Jadi kerja neng dia aman. Umpama, bosnya kok Kristen aku mau, akhirnya gak bisa kerja. Bosnya kok Hindu aku mau. Bosnya kok agamanya kok lucu aku mau. Akhirnya apa? Nganggur. Gitu? Ya. Makanya terimalah semua perbedaan karena itu rahmatnya Allah. Paham toh? Baik. Setelah ini nanti untuk memperkuat materi hari ini, saya minta nanti kalian mencari artikel atau clipping dari majalah atau media elektronik atau koran atau apapun ya tentang contoh radikalisme yang saya contohkan tadi. Paham tuh? Nah, nanti dikerjakan minggu depan dikumpul. Paham? Baik. Saya anggap untuk materi hari ini selesai. Saya harapkan kalian ilmu yang kalian dapat ini bisa kalian terapkan baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Jika ilmu ini kalian terapkan, insya Allah kalian akan selamat dunia dan akhirat. Enak, rukun dan damai. Al ilmu bila amalin kama sajari bila samarin. Ilmu itu kayak pohon. Ya, jika ilmu itu diamalkan ibarat pohon yang berbuah. Jika ilmu itu tidak diamalkan kayak pohon rimbun tapi tidak ada buahnya, milih mana? Pohon yang berbuah. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapat nanti bermanfaat dan kelak besok kalian jadi anak-anak yang soleh-solehah, sukses dunia dan akhirat. Berdoa ya, tolong disiapkan tangannya di atas meja. Kita doa itu harus khusyuk, hati harus ikhlas, hati harus bersih karena Allah itu maha suci. Baik, ala hadinah wa kutuniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.